Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter all out kejar Giovanni Leoni dari Parma di akhir bursa transfer. Inter Milan dilaporkan akan habis-habisan untuk merekrut bek muda Parma, Giovanni Leoni, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut Corriere dello Sport, transfer ini setidaknya akan memerlukan biaya minimal 35 juta euro. Leoni dianggap target yang benar-benar ideal untuk mengisi posisi bek tengah, tulis laporan tersebut. Ketertarikan Nerazzurri terhadap Leoni sudah berlangsung sejak musim panas lalu ketika ia masih di Sampdoria. Penampilan impresifnya bersama Parma semakin menguatkan minat Inter, yang meyakini pemain berusia 19 tahun itu akan menjadi pilar masa depan lini pertahanan tim nasional Italia. Posisi bek tengah memang menjadi prioritas utama Inter untuk menemukan penerus jangka panjang Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij di formasi 3 bek. Sumber ini menegaskan bahwa Inter tidak memiliki target lain untuk posisi tersebut, sehingga fokus penuh diarahkan pada Leoni. Waktu dianggap krusial karena minat terhadap sang pemain juga datang dari Liga Inggris. Inter tidak berencana melepas Acerbi, meski diminati Mallorca. Inter Milan dilaporkan tidak memiliki rencana untuk menjual Francesco Acerbi pada musim panas ini, meski bek veteran tersebut diminati klub La Liga, Mallorca. Menurut Tuttosport, Nerazzurri masih menilai pemain berusia 37 tahun itu sebagai bagian penting dalam skuad. Inter merasa Acerbi masih memiliki 1 tahun lagi untuk bermain di level tertinggi, tulis laporan tersebut. Acerbi bergabung dengan Inter dari Lazio pada musim panas 2022 dan sejak itu menjadi pilar di lini belakang. Ia telah meraih gelar Serie A dan Coppa Italia, serta tampil di 2 final Liga Champions. Salah satu momen bersejarahnya adalah gol penyeimbang di masa tambahan waktu melawan Barcelona, yang membawa Inter ke perpanjangan waktu pada semifinal Liga Champions. Kontrak Acerbi akan berakhir pada Juni tahun depan, dan Inter memiliki opsi untuk mengakhiri kerjasama lebih awal dengan membayar kompensasi. Namun, sumber ini menyebut manajemen tidak memiliki keinginan untuk mengambil langkah tersebut pada bursa transfer kali ini. Al Nassr tertarik rekrut Calhanoglu, Inter pasang harga minimal 35 juta euro. Klub Arab Saudi, Al Nassr, dikabarkan berminat merekrut gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu. Kabar yang beredar di Arab Saudi tersebut menyebutkan bahwa tim yang diperkuat Cristiano Ronaldo dan Marcelo Brozovic, itu telah melakukan kontak awal dengan perwakilan sang pemain untuk menanyakan kemungkinan transfer. Sport Italia mengonfirmasi adanya pendekatan tersebut. Menurut laporan Guerin Sportivo, Inter Milan tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah 35-40 juta euro untuk melepas Calhanoglu pada bursa transfer ini. Pemain internasional Turki tersebut masih menjadi bagian penting dalam skuad Simone Inzaghi. Sebelumnya, Galatasaray dan Fenerbahce sempat dikaitkan dengan Calhanoglu, namun, klub asal Istanbul itu tak pernah mengajukan tawaran resmi karena tingginya tuntutan finansial sang pemain yang saat ini menerima gaji 7,5 juta euro bersih per musim plus bonus, serta menginginkan kontrak minimal 3 tahun. Bologna seriusi Christian Aslani, Inter buka peluang pinjaman. Bologna dikabarkan tertarik merekrut gelandang Inter Milan, Christian Aslani. Menurut Gazzetta dello Sport, klub asal Emilia-Romagna tersebut keberatan dengan banderol 18 juta euro yang dipatok Inter, namun bisa mencoba opsi peminjaman. Aslani bergabung dengan Inter dari Empoli pada musim panas 2023, namun dalam 3 tahun terakhir belum berhasil mengamankan tempat reguler di skuad utama. Situasi ini semakin diperjelas dengan tidak masuknya nama pemain internasional Albania itu dalam rencana pelatih baru Christian Cifu, yang cenderung mengandalkan formasi 3-4-2-1. Sejauh ini, Aslani telah menolak beberapa tawaran, termasuk dari Sassuolo, namun, ia menyambut positif kemungkinan pindah ke Bologna.
terlebih karena klub tersebut akan tampil di Liga Eropa musim depan. Inter tetap mematok harga 18 juta euro untuk melepas pemain berusia 23 tahun itu, sementara Bologna menilai angka tersebut terlalu tinggi. Cifu puas dengan karakter Inter saat kalahkan AS Monaco. Christian Cifu mengaku puas dengan karakter dan hasrat yang ditunjukkan Inter saat mengalahkan AS Monaco 2-1 meski bermain dengan 10 pemain selama 1 jam. "Kami tidak punya banyak waktu," ujar Cifu usai laga. Dalam laga uji coba pramusim tersebut, Inter tertinggal gol pada menit kedua dan kehilangan Hakan Calhanoglu yang mendapat kartu merah menit ke-35. Namun, gol Lautaro Martinez dan Ange Yohan Boni memastikan kemenangan Nerazzurri di laga tandang ini. "Ini laga uji coba bulan Agustus, kaki kami belum bergerak sebagaimana mestinya, tapi ini ujian yang bagus," kata Cifu kepada Inter TV. "Kami tidak punya banyak waktu, karena hanya tersisa 17 hari sebelum Serie A dimulai. Yang saya ambil dari laga ini adalah karakter dan hasrat para pemain, yang bertekad membalikkan keadaan meski bermain dengan 1 pemain lebih sedikit." Cifu menilai laga ini sulit dianalisis karena kondisi fisik tim belum sepenuhnya siap. "Kami menambah bahan bakar di tangki, tapi jelas masih kurang tajam, seperti di 20 menit pertama ketika kami menyia-nyiakan beberapa peluang emas," ucapnya. Inter Milan kembali jalin kontak dengan Genoa untuk rekrut Koni de Inter. Inter Milan dikabarkan kembali membuka komunikasi dengan Genoa terkait potensi transfer bek tengah asal Belgia, Koni de Inter. Langkah ini diambil Nerazzurri sebagai langkah antisipasi jika salah satu dari Jan Bisek atau Benjamin Pavard dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Sky Sport Italia via FC Internews, Inter Milan ingin mengamankan kesepakatan sedini mungkin agar tidak kehilangan target mereka. Negosiasi kembali diaktifkan bahkan saat manajemen klub tengah mendampingi tim, yang menjalani laga uji coba melawan AS Monaco. Pemain berusia 23 tahun ini tampil mengesankan, sepanjang musim ini bersama Genoa. Mantan pemain Juventus tersebut dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid dan nyaman bermain di sisi kanan formasi 3 bek tengah, posisi yang krusial dalam taktik Inter Milan. Performa konsistennya membuat De Inter dipandang sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Serie A, dan potensinya untuk berkembang di level tertinggi semakin menarik perhatian klub-klub besar. Leeds United ungguli Fulham dalam perburuan Mehdi Taremi. Leeds United dilaporkan berada di posisi terdepan dibanding Fulham dalam upaya mendatangkan penyerang Inter Milan, Mehdi Taremi, ke Liga Inggris. Menurut Sport Mediaset, klub promosi tersebut menunjukkan minat kuat untuk merekrut penyerang internasional Iran itu. Leeds berada di kursi pengemudi untuk menyelesaikan kesepakatan, tulis laporan tersebut. Taremi menjadi sorotan bursa transfer setelah menjalani musim perdana yang mengecewakan bersama Inter. Pemain berusia 33 tahun itu diyakini akan hengkang hanya setahun setelah bergabung. Dengan sejumlah klub telah mencoba mengamankan jasanya, Botafogo dan Flamengo sempat berupaya membawanya ke Brasil, namun prioritas Taremi adalah bertahan di Eropa. Selain itu, raksasa Turki Besiktas juga tertarik pada ex-penyerang Porto tersebut. Namun, ketertarikan dari Inggris kini menjadi yang paling serius. Dengan Leeds dan Fulham masuk dalam daftar peminat, Fulham juga menginginkannya, tetapi Leeds saat ini memimpin persaingan, tulis sumber yang sama. Atalanta siapkan denda besar untuk Lokman, di tengah drama transfer ke Inter Milan. Drama transfer Ademola Lokman ke Inter Milan kian memanas. Menurut pakar bursa transfer Sport Italia, Alfredo Pedula, Atalanta diperkirakan akan menjatuhkan denda besar kepada penyerang asal Nigeria tersebut akibat aksi kontroversialnya dalam memaksakan kepindahan ke Inter. Dalam kanal YouTube miliknya, Alfredo Pedula menegaskan bahwa perilaku Lokman jelas melanggar etika profesional. Lokman tidak terlihat dimanapun sekarang. Inter belum menaikkan tawaran mereka, dan itu memang bagian dari strategi mereka, ujar Pedula.
pemain ini akan menerima denda besar, dan saat ini dia bahkan tidak berada di Italia. Pedula juga menegaskan bahwa Inter Milan tidak sedang mempertimbangkan alternatif lain selain Lookman, menandakan fokus penuh mereka pada transfer ini. Inter tidak mempertimbangkan opsi lain. Kembali tikung Cagliari, Parma capai kesepakatan penuh dengan Inter. Parma dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Inter Milan untuk merekrut penyerang Sebastiano Esposito, menggagalkan upaya Cagliari yang sebelumnya berada di posisi terdepan. Menurut pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, kesepakatan ini tercapai setelah negosiasi intens dalam beberapa hari terakhir. Inter memang berencana melepas penyerang timnas Italia U21 itu secara permanen pada musim panas ini setelah serangkaian masa pinjaman, termasuk musim lalu di Empoli. Cagliari sebelumnya telah menjalin pembicaraan dengan Inter sejak awal pekan, namun kesepakatan menemui hambatan sehingga membuka peluang bagi Parma untuk masuk dalam perburuan. Dalam 2 hari terakhir, kedua klub terlibat persaingan ketat untuk memfinalisasi transfer. Parma telah mengajukan tawaran yang diterima Inter, dan kini semuanya bergantung pada Cagliari untuk menyamai proposal tersebut sebelum tenggat waktu malam ini, ungkap laporan Sky Sport Italia. Meski Parma kini memimpin, posisi Cagliari belum sepenuhnya tertutup. Jika mereka mampu menyamai tawaran Parma, Inter akan memberikan kebebasan kepada Esposito untuk memilih destinasi. Petar Sucic bersinar, Inter tunjukkan karakter lawan AS Monaco. Inter Milan menampilkan performa penuh karakter dalam laga persahabatan melawan Monaco yang digelar semalam. Meski bermain dengan 10 pemain, tim asuhan Christian Cifu tetap mampu mengamankan kemenangan. Penampilan Petar Sucic kembali mencuri perhatian, hingga membuatnya dinilai layak mengubah peta persaingan di lini tengah. Kabar baiknya adalah Lautaro Martinez, seperti biasa menjadi simbol dan penggerak tim. Bersamanya, Yohan Boni mencetak gol indah. Terlihat kembali karakter ala era Inzaghi, organisasi permainan yang rapi, serta kontribusi seluruh skuad ketika Cifu mulai memanfaatkan bangku cadangan, tulis Il Giorno. Barella dan terutama Sucic layak mendapat pujian. Ia menunjukkan kepribadian di lini tengah, mengingat kegagalan Zielinski musim lalu dan dampak buruk Calhanoglu, ini menjadi angin segar bagi pelatih yang saat ini tengah menyusun hierarki baru, khususnya di sektor gelandang. Lanjut laporan tersebut. Ange Yohan Boni ancam posisi Marcus Thuram di Inter Milan. Ange Yohan Boni menunjukkan bahwa ia siap mengancam posisi Marcus Thuram di lini depan Inter Milan. Penilaian tersebut muncul dalam laporan Gazzetta dello Sport edisi hari ini. Didatangkan dari Parma pada bursa transfer musim panas, Boni direkrut untuk menambah kedalaman skuad di sektor penyerangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Inter mengganti Marco Arnautovic dan Joaquin Correa, yang dilepas karena kontraknya berakhir. Di Inter, penyerang asal Prancis itu diplot sebagai pelapis kompatriotnya, Marcus Thuram, yang sudah membuktikan kualitasnya dengan membantu Nerazzurri meraih gelar Serie A. Thuram tetap diproyeksikan sebagai pilihan utama musim depan, namun posisinya tidak sepenuhnya aman. Dalam laga uji coba melawan AS Monaco, Boni mencetak gol setelah masuk dari bangku cadangan dan memperlihatkan performa impresif. Penampilan tersebut menjadi sinyal bahwa jika Thuram mengalami penurunan performa, Boni siap merebut tempatnya di starting 11.